Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi saya untuk kalian di channelnya Desta ZS Art Purbalingga. Saya sudah lama tidak bikin konten cerita horor untuk kalian. Dan pada siang hari ini saya ada kedatangan bintang tamu, artis dari Purbalingga guys. Mereka ini dari sekolah terdekat ya. Mereka masih SD guys. Dan dukungan kalian sangat berarti untuk saya. Jangan lupa menekan tombol subscribe, aktifkan tombol notifikasi loncengnya, dan like yang banyak guys. Oke, mantap? Baik, pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi cerita kisah horor untuk kalian yang akan dimulai dari adik kita yang bernama Bro. Nama Anda siapa? Kelas berapa bro? Silakan dijawab pertanyaan saya. Menghadap kamera bro. Nama saya Jona, kelas 5. Oke, baik. Apakah Adik Jona memiliki pengalaman horor yang akan Adik ceritakan di siang hari ini untuk menemani pemirsa yang ada di sana? Punya. Kira-kira pengalaman horornya seperti apa? Coba dijelaskan kapan dan bagaimana kejadiannya. Pas itu pas maghrib, habis maghrib, pas itu saya keluar ke rumah teman saya dan saya melihat di rumah kosong ada kayak mbah yang lagi jagung nang kursi. Oh, ada mbah-mbah yang lagi duduk di kursi rumah kosong ya. Waktu itu apa perasaan yang Ade Jona yang dirasakan waktu itu, gimana perasaannya? Merinding, Selain merinding apa? takut, Selain takut apa? gemeter. Oke. Cuma itu. Apakah ada kisah lain yang ingin disampaikan pada siang hari ini? Itu sih nggak ada. Nggak ada ya. Baik. Saya ucapkan terima kasih atas share cerita horornya. Kita akan melanjutkan ronde kedua, guys. Ini anak ini mungkin terlihat sangat manis ya, tapi lucu. Kita perkenalkan artis kita yang kedua. Namanya siapa dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Arjun, kelas 6. Kelas 6 guys, siapa yang mau naksir? Oke, saya mau bertanya kepada Arjun ya. Sampai sekarang apakah memiliki pengalaman kisah horor? Punya. Coba diceritakan pada siang hari ini agar pemirsa tahu kisah pengalaman yang kamu alami waktu itu. Let's go. Pas maghrib aku kan pulang sholat. Habis itu pulang sholat itu aku kan pulangnya ke rumahnya teman saya mau main HP. Kan mau ke terowongan, mau ke rumah teman aku. Terus teman aku itu ngeledekin aku terus ngajakin aku main, terus di terowongannya aku dikagetin sama setan. Kira-kira hantunya wujudnya seperti apa ya? Bolehkah dijelaskan secara nyata, gamblang, ciri-cirinya? Apakah itu hantu beneran atau hantu bohongan atau gimana gitu loh? Niatnya mau main atau mau gimana? Kamu kenapa mempunyai keniatan ingin mengerjain kamu waktu itu? Karena aku jahil. Jadi kamu mendapatkan karma dari temanmu. Jadi kamu dijailin balik oleh temanmu. Lalu waktu diajak teman kamu, sebelumnya kamu punya pikiran yang aneh nggak sama teman-teman kamu? Enggak. Berarti kamu biasa saja. Dan di tempat lokasi kejadian, apa yang kamu rasakan, yang kamu alami itu apa? Deg-degan, gemeter, sama merinding. Lalu aku kaget karena ada pocong kayak bandal gitu. Aku nampar sendal sama teman aku. Kaget. Ya guys, ini katanya dikerjain sama temennya. Katanya waktu itu diajak main kan. Ternyata temannya usil, dikerjain balik tuh sama temannya Arjun. Temannya Arjun tuh bikin pocong-pocongan dari bantal guys.
Dikira Arjun itu pocong beneran, ternyata itu bantal guys. Otomatis spontan Arjun itu lempar sendalnya ke kepala temennya guys. Aduh, sangat disayangkan ya, kasihan. Makanya jadi anak tuh jangan jahil ya, jadi nggak dijailin balik. Oke, terima kasih atas cerita pada siang hari ini. Kita lanjut ke anak ketiga guys. Ini kita kenalkan ya sosoknya, bukan sosoknya, maksudnya seorang anak. Ayo sini maju. Bisa. Kita kenalin dulu guys anaknya. Ini lumayan oke lah. Nama dan kelas berapa adik? Nama Rizky, kelas 6. Baik. Apakah punya pengalaman horor, pengalaman mistis selama kamu hidup di dunia ini? Kisah horor apa yang paling berkesan di benak hatimu sehingga bisa dikenang sampai saat ini? Kisah waktu main petak umpet pada malam hari. Kejadiannya gimana? Awal mula kan saya lagi main sama teman saya habis sholat isya. Habis itu saya main petak umpet, mengumpat. Habis itu saya nyari. Terus waktu di belakang sekolah, di dekat kos-kosan, saya melihat sesosok orang yang tinggi, berbadan besar, dan rambutnya panjang. Kira-kira waktu itu gimana perasaan Ade sehingga makin penasaran melihat sosok itu? Apakah dikejar ataukah lari ataukah gimana? Posisi kamu waktu itu reaksinya gimana melihat sosok itu? Apakah tampak jelas wujudnya? Tampak jelas dan saya seketika spontan langsung lari. Oh, lari ternyata ya. Saya kira minta digendong. Ternyata lari ya, ketakutan ya. Selain ketakutan, perasaan yang dirasakan apa? Gemeter, terus badan merinding. Itu larinya kemana kira-kira? Pulang atau nyegur ke sungai atau ngumpet di tempat sampah atau gimana? Kamu sholat? Kenapa kamu mau sholat? Enggak, kan rasanya lebih aman gitu. Oh, kayak ada yang jaga gitu ya. Saya kira mau sholat sunnah dulu 2 rakaat. Lalu selesai ngumpet kemana tuh? Kemana tujuan? Kan katanya main petak umpet, tapi malah ngumpetnya di masjid. Karena melihat sosok itu kan. Lah habis itu apakah diketemukan oleh temanmu atau enggak? Habis itu saya langsung pulang. Berarti kamu nggak pamitan sama teman-teman? Langsung pulang gitu ya? Iya, langsung pulang. Lah besoknya temanmu nyari nggak kamu di mana, atau kamu dimarahin atau dikeroyok gitu, digebukin sampai babak belur? Saya langsung dimarahin di teman. Cuma dimarahin pakai omel-omelan? Nggak dipukul enggak kan? Saya kira babak belur. Oke, ada lagi yang mau diungkapin pada siang hari ini? Oke, guys, sekian. Bentar dulu. Ini ada anak. Ini anak masih kecil guys. Kira-kira ini kita wujudin aja sosoknya ya. Bem salah bem jadi apa? Kita tampilkan. Ini dia anak yang keempat. Saya kenalan boleh, Dek? Kenalan boleh? Namanya siapa dan kelas berapa? Memperkenalkan, nama saya Dava, kelas 2. Kelas 2. Oke, apakah punya pengalaman horor, mistis yang bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di sana? Punya. Oke, langsung saja ke ceritanya ya. Kenapa ludah? Nggak sopan. Oke, langsung kita ke ceritanya Dava ya. Ini masih kelas 2 SD guys. Let's go, kita dengarkan ceritanya. Bermula kapan dan di mana? Seperti apa kejadiannya? Mbak saya pernah sakit di rumah sakit karena pusing. Waktu itu saya pulang dari rumah sakit, ibunya saya lagi mandi. Itu mbaknya saya di kamar. Saya bermain di tengah. Saya melihat badan besar, mata merah, gigi tajam di kamarnya mbaknya saya. Sebentar. Kan ibunya Ade lagi mandi. Ya. Terus mbaknya Ade lagi di kamar.
kamu lagi di ruang tengah, ruang TV. Waktu itu ingin melihat suasana kamarnya mbaknya. Iya. Dan ada lalu tiba-tiba melihat sosok wujud jin tinggi besar, mata merah, bertaring, rambutnya panjang, kukunya panjang. Itu dilihat dari arah mana? Timur. Pada waktu itu apa reaksi Ade saat melihat sosok itu? Masuk ke kamar. Ngapain ke kamar? Takut. Kenapa takut? Ya takut digigit. Kan nggak bisa gigit. Kan jin kan bisa gigit. Bisanya nakut-nakutin kayak gini. Oke. Waktu itu masuk ke kamar karena takut. Lalu apa yang ditarik di kamar? Apakah selimut, bantal, ataukah baju? Enggak ditarik apa-apa. Berarti cuma ngapain di kamar? Ngumpet atau gimana? Tiduran. Tiduran. Menghadapnya kemana? Apakah telungkup, menjengking, atau gimana? Jendela. Menghadap ke jendela. Oh, justru ntar kalau sosok itu nongol di jendela gimana? Ya kamar dapatkan banyak. Berarti masuk ke kamarnya mbaknya tuh gimana? Masuk ke kamarnya aku lah sama mbaknya. Loh, Sama mamanya. waktu itu gimana maksudnya? Kan masuk ke kamarnya kamu. Kamu manggil mbak sama ibu gitu maksudnya apa? Enggak. Mbaknya di kamar sendiri, ibunya lagi mandi. Kamu saat melihat itu sosok di kamarnya mbaknya, kamu lari ke kamar kamu. Berarti masing-masing masih ada di posisinya dong? Iya. Iya. Selesai itu kelanjutannya gimana? Ya udah. Ya udah dalam artian memang ya cuma sepintas itu. Kamu melihat sosok itu dan kamu nggak bilang sama siapa-siapa. Enggak. Ceritanya kalau sudah kelas 1. Oh, itu waktu melihat itu waktu umur berapa sih? Umur 5. Umur 5 ya. Masih TK. Oh ya, ding. Pantes sih. Kira-kira ada nggak kisah yang lain yang dialami oleh Ade Dava? Mimpi boleh. Kalau mimpi boleh, silakan. Saya pernah melihat jembatannya ada putih berambut panjang, yaitu kuntilanak. Saya lari ke rumahnya temannya saya ditarik sama tangannya. Bapaknya temannya saya motong tangannya setan. Saya langsung lari ke rumahnya, umpetan. Oh, maksudnya gini guys, si Ade Dava ini bermimpi melihat satu sosok kuntilanak berambut panjang. Sosok itu nakut-nakutin Dava kan. Terus kakinya Dava, ya kan? Dipegangin sama kuntilanak. Lalu datanglah seorang bapak-bapak dan memotong tangannya kuntilanak. Setelah itu Dava lari pulang. Enggak, umpetan di rumahnya temannya. Oh, lari ngumpet di rumah teman. Setelah itu selesai. Langsung bangun. Iya. Oke lah, terima kasih Ade ya sudah berbagi cerita pada siang hari ini. Oke guys, saya akhiri, saya tutup ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa dukungan kalian. Apa coba dukungannya? Jangan lupa subscribe. Terus? Like, Terus? share, Share dan terus? komen. Komen. ketik tombol loncengnya. Oke. Dan cukup sekian ya guys ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.